Seperti yang tadi saya bilang, di jam 3:30 ini akan ada tamu spesial. Dan kebetulan sekarang sudah ada di depan saya. Sosok yang saya idolakan dari sejak saya kecil. Karena beliau rumahnya berdekatan dengan saya. Daerah Bandung Utara. Lebih tepatnya KPAD Geger Kalong. Tiap pulang sekolah saya selalu mampir ke rumahnya. Cuman pengen nongkrong aja duduk di situ. Karena kebetulan kakek saya adalah sahabat ayah beliau. Almarhum Bapak Sujono. Dan saya nongkrong di sana karena cuma pengen ketemu adik beliau. Dulu saya manggilnya Tante Ii. Dan sekarang kakaknya ada di depan saya. Luar biasa. Mas Purwacaraka. Wih, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Boleh agak dekat mungkin, Mas Purwa? Siap. Ini sesuatu buat saya karena jarang-jarang kita ngobrol yang lebih intim. Karena tiap kita ketemu, kalau nggak di backstage, di salah satu event, program TV, di acara manapun ya. Terus atau di dalam rapat. Atau di dalam rapat. Ya. Rapat internal ya. Nah, rapat internal. Nggak boleh diomongin ya? Nggak boleh. Itu mah cerita waktu kamari. Iya. Cerita yang sudah lampau. Cerita yang sudah lampau. Nah, kali ini kita akan obrolannya agak sedikit lebih intim. Karena ini saya menarik sekali. Bisa ketemu sama Mas Purwa langsung. Mas, ini dalam rangka apa? Datang ke Bandung, terus kemudian bisa berkunjung ke sini, itu pasti udah ada sesuatu ya. Tapi yang pasti untuk datang ke Bandung itu sebulan atau seminggu sekali kah? Sebulan sekali atau berapa kali sekali sih, Kang? Jujur ya, kalau ke Bandung mah inginnya mas sering pisan. Bahkan kalau boleh dibilang, kalau suruh pilih hidup enak di mana gitu ya. Saya hanya ada 2 jawaban. Ya. Di Bandung yang di Bali. Bandung dan di Bali. Tapi karena hometown aku di Bandung, gitu kan. Jadi saya lebih fasih di Bandung ini dan pasti ambience lebih dekat, gitu ya. Cuman kan memang kesibukan di Jakarta sampai hari ini belum bisa direm dengan pakem pisan gitu ya. Jadi ya sudah, kita mengusahakan sih rata-rata 1 bulan 2 kali lah bisa ke sini. 1 bulan 2 kali ke Bandung. Ke Bandung, dan kalau ke Bandung biasalah selalu urusannya di Bandung dikumpulkan. Iya. Dikumpulkan aja gitu ya. Jadi dalam 1 hari digarap dari pagi sampai tengah puting balik deh. Berarti dari pagi nih udah di Bandung ya? Dari pagi. Dari pagi. Mas Purwa, kecil di mana? Kecil di Bandung. Lahir di Bandung? Enggak, lahir saya di Beograd, Yugoslavia. Serbia sana? Serbia. Wah. Tepatnya Serbia sekarang. Setelah terpecah menjadi 9 negara bagian. Iya. Dalam rangka apa kok bisa tiba-tiba brojol di sana? Apakah memang Bapak waktu itu tugas di sana? Iya, dulu itu kan Bapak di Peralatan Darat ya. Terakhir kan jabatannya Direktur Quality Control Pindad Bandung. Nah, dulu itu ceritanya pemerintah Indonesia itu memang beli senjata dan amunisi ke Serbia. Karena memang bangsa Yugoslavia atau utamanya Serbia itu memang militan sekali. Iya. Jadi produksi-produksi yang berhubungan dengan amunisi, guns and armor zaman dulu, dan kita beli ke situ. Jadi itu misi pembelian senjata Indonesia pada 1960. Oke. Dan luar biasanya saya pulang, bayi umur 3 bulan itu dibawa pakai kapal non komersial yang isinya semua senjata. Serius? Pada saat kembali ke Indonesia? 30 hari di laut, itu menggunakan kapal laut. Iya. Yang isinya nggak ada penumpangnya, kecuali 4 perwira Indonesia mengawal 1 kapal isinya senjata. 4 perwira itu Bapak? Ibu? Nah, ibu di dalam perjalanannya nyusul cari tanah teh. Gitu. Oke. Brojol aku di sana. Nah, dibawa ke sini. Iya. Gitu. Luar biasa sekali. KTP berarti tulisannya Beograd. Iya tuh, iya Beograd. Mau diganti jadi Tasikmalaya. Logo Kanser. Oke. Sampai akhirnya lahir di sana, kecil di Bandung, besar di Bandung, kuliah sebagai insinyur dari lulusan Institut Teknologi Bandung. Jurusan Teknik Industri. Tapi Teknik Industri ini lulusan ITB tapi ke musik. Itu sebenarnya hampir sama seperti saya. Ada hubungannya nggak sih? Korelasinya apa, Mas Purwa, dari ITB terus ke musik? Kenapa nggak kerja kantoran gitu pada saat itu? Apakah seorang bapak pada saat itu tidak menuntut gitu? Kamu kuliah di ITB nggak halus ya, nggak gawe di iya lah, gitu kantor aja. Ya itu kan semua
tergantung historisnya ya. Jadi sebenarnya banyak orang yang bilang gini, wah, lu ngapain lu dari teknik main musik? Saya selalu bilang ini, kebalik lu nanyanya. Kenapa udah jadi profesional musician mesti perlu masuk ITB juga? Nah itu harusnya pertanyaannya. Kenapa? Karena SMA kelas 2 saya udah cari duit sendiri, masuk ITB juga bayar sendiri. Dan seterusnya ya. Jadi ya saya sudah profesional. Saya udah main di Singapura sejak SMA kelas 2. Iya. Itu kan sempat juara juga ya Mas ya? Mewakili Indonesia Malaysia, bahkan itu. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita atau kami sekeluarga ya udah memutuskan masuk ITB gitu ya. Karena pada hari itu sebetulnya ada yang mau ngajak sekolah mau ngongkosin sekolah musik di Amerika, cuman ibu nggak setuju. Gitu. Jadi tidak siap mental dan ada antras kepada profesi musisi zaman baheula teh. Gitu, betul. Ya udah kan sebagai anak yang baik berbakti mah kudu nurut. Ya udah gue turutin aja gitu kan. Dan itu harus dibuktikan, harus lulus. Nah, jadi lulus baik juga, IP-nya juga nggak buruk-buruk amat ya. 3 lebih lah itu. 3 lebih dong. Untuk pasti. ITB di atas 3,2 di atas itu udah sesuatu. Gitu. Jadi aku buktikan bahwa aku bisa lulus, tapi setelah lulus ya I'm on my way gitu. Tapi nggak pernah kerja kantoran sama sekali. Sekarang kerja kantor tapi kantor sendiri. Dan dunianya bukan dunia maksudnya saya nggak pernah punya bos gitu. Tapi kan dari dulu udah jadi bos. Ya, itu kan satu cerminan orang merdeka. Iya. Gitu. Oke. Kalau dihubungkan dengan sekarang merdeka belajar, pas bisa. Saya sudah melakukannya lama. Sudah lama, luar biasa. Mas Purwa, akhirnya berkeluarga lah. Tahun 81 menikah. Punya 3 putra putri. Sekarang yang mulai ke musik cuma 1? 2 ya? Jadi gini, yang pertama si Adit dulu belajar broadcast TV, broadcast film ya? Iya, film. Sekarang dia jadi orang 2 di kantor, urusin performing arts ya. Yang berhubungan dengan keahlian dia lah. Yang kedua mah udah jelas merah-merah musisi, artis ya, artinya. Sudah mulai nih. Iya, enggak, dia lulus di Pelita Harapan, sarjana musik, betul. Lalu pernah di Berkeley, pernah di New York Film Academy 1 tahun. Wah, sekarang dia soprano dan dosen di UPH. Ya, itu. Wah, ini penerus. Yang ketiga antik 3 orang. Lulus arsitektur di Lim Kok Wing University di Malaysia. Lulus dengan baik, lebih bagus dari bapaknya, ya kan? 3,66 gitu. Wah, IP-nya gitu. Tapi mendengar kakaknya masuk di New York Film Academy, dia mau mengajukan proposal sama aku. Boleh nggak saya belajar musik? Masa gue bilang nggak boleh, ya kan? Jadi dia mendaftar sendiri ke PCMS, Los Angeles College of Music. Dia ikut program 18 bulan. Sekarang dia stay in Los Angeles sebagai permanent residence dan ngajar musik. Serius, udah di sana sekarang? Si bungsu teh? Wah, luar biasa. Jadi dia mau main musik aja dengan bekal di Los Angeles College of Music. Dengan background arsitektur. Itu arsitektur yang kalau dimintain ngegambar menihese pisan. Bapaknya minta gambarin apa nih? Ya ada lah. Kan ada tuh aset-aset yang saya aku bikin ini. Iya. Lama. Iya. Tapi ini untuk meneruskan sekolah musik atau Akademi Purwacaraka Music Studio ya. Ini terlihat dari yang pertama dan kedua siapa kira-kira? Kelihatan yang pertama mungkin ya? Enggak, dua-duanya. Dua-duanya bisa. Tapi kan yang kedua sudah mulai ngajar segala macam. Apakah waktunya juga bisa? Ya, di sini juga banyak sekolah tinggi yang bayar orang hanya untuk S2 kan? Harus dibuka di sini nih. Yang pasti Mas Purwa, ini menarik sekali. Bicara dari pendidikan secara akademis sampai akhirnya ke musik dan ternyata anak-anak juga hampir sama. Dan sekarang kita akan bahas sekolah musiknya. Yang ini menarik nih teman Mara karena sekolah musik yang sudah ada sekarang hampir 90 cabang ya? Sudah 90. Sudah 90, lebih mungkin. Nah, 90. Pas 91 on progress. 2 minggu lagi dibuka. Wow.
3 sisanya yang on schedule di 2024 juga dalam proses negosiasi. Oke. Usia Purwacaraka Music Studio ini sudah 36 tahun. Dengan 90 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia, dan menariknya ini semua jalan dengan murid yang mungkin sudah ribuan saat ini. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Seperti apa sih sekolah musiknya dan gimana kalau misalnya mau belajar ke sana. Dan tentunya orang tua seperti kita yang ingin anaknya sekolah musik harus dimulai sejak kapan. Abis yang satu ini kita bakal balik lagi. Masih balik lagi bersama saya Tom The Titans dan tentunya bersama Mas Purwacaraka. Obrolan yang sangat luar biasa, mau on air atau off air. Tapi yang off air tadi juga menarik. Akan kita bahas ya. Sekolah musik yang sudah berjalan hampir 36 tahun dan terus berjalan ini 90 sekolah. Mas, gimana caranya dari sekolah pertama, kedua, 10, 20, 50, sampai tiba-tiba 90 sekolah musik? Ini gimana caranya mengkondisikan untuk bisa bertambah terus dan kemudian bagaimana memanage, Mas? Iya, sebenarnya kalau kita tarik 36 tahun ke belakangan, saya juga harus tarik lagi 7 tahun ke belakang. Karena dulu kan saya memimpin satu jaringan sekolah musik punya orang. Setelah 7 tahun, saya berani bikin sendiri. Oke. Itu pun tidak keluar dari sana, tapi karena yang di sana berhenti, jadi aku lanjutkan. Jadi bukan kayak restoran ditinggal chefnya, enggak. Saya sebagai chef tidak pernah meninggalkan restoran. Tapi karena restorannya tutup, gitu kan. Jadi saya bikin gitu. Dan menunya menu baru dong. Jadi bukan di trade gitu. Yang ini penting kan itu. Etik soalnya untuk aku. Pasti. Ya kan? Harus lah itu. Nah, udah gitu. Sebenarnya sih kita start lambat ya, karena cabang pertama di Jalan Mangga 12 yang alhamdulillah sekarang sudah dimiliki sendiri, dan fasadnya yang depan dipertahankan seperti dulu, walaupun belakangnya kita rombak. Nilai historis juga sih. Betul. Kita baru punya cabang kedua itu sekitar 6 tahun kemudian atau 7 tahun kemudian ya. Setelah 6-7 tahun kemudian? Dalam 3 ya. Nah, cerita mungkin berawal dari sini nih. Ketika Lengkong Dalam 3 muridnya 200, tiba-tiba si rumah teh nggak boleh diterusin. Karena mau dijual, cenah gitu. Jadi dengan sangat terpaksa kita pindahkan, dengan sangat terpaksa pisan. Dapat rumah yang di Jalan Sriwijaya 44. Dan kenapa juga rumah Sriwijaya 44 nggak ada yang beli, karena nomornya 44. Yang konon katanya angka itu tuh angka tidak bagus ya. Cek yang namanya. Iya. Gitu. Wah, waktu saya mau beli teh disarankan jadi 43A, 43B, pokoknya mah banyak aja lah. Cek orang teh geus tenan naon 44 we lah gitu. Dan bertahan masih tetap nomor 44 sampai sekarang. Iya dong, bertahan nomor 44 sampai hari ini kan gitu. Nah, jadi kita beli dengan sangat terpaksa dan kita kena Krismon dulu ya, beli Fit or Not dengan kredit yang cuma segitu, dari 1,6 juta angsuran bisa bayar hampir 5 juta. Wow. Dengan tingkat bunga 58%. Wah, gaya lah pokoknya. Gila bener. Krismon ya, 97 itu ya cerita itu. Cukup menegangkan itu. Iya. Dan sudah nggak apa-apa, dan saya kan punya finance lain dari acara main musik on stage ya. Alhamdulillah ya. Juga tuh hari itu tuh kan biar BCO ya. Zaman itu ya. Tidak boleh nyebut merek, dari itu emang jadi judul acara sih. Betul. Hampir semua stasiun televisi itu nggak ada Mas Purwa 11 bersama. Tahun saya di sana kan. 11 tahun. Nah udah, jadi kita cross finance gitu ya. Untuk itu. Nah, baru kira-kira 11 tahun kemudian dari tahun 86 ya, ketika saya mendirikan Purwacaraka Music Studio yang pertama. 88. Mulai kita merambah Jakarta. Nah, itu sebetulnya titik atau awal. point of return-nya tuh, maksudnya balik arahnya gitu. Jadi setelah Jakarta 1 itu dibikin, mulai nih datang orang gitu. Mulai ada Jakarta 2, Jakarta 3, Jakarta 4 gitu. Bogor, dan Surabaya terus gitu. Jogja. Melebar terus. Palembang terus, itu cepat sekali. Kota terbanyak di mana tuh? Jabodetabek. Itu paling banyak. 40-an. Hampir setengahnya dari itu ya kurang lebih. Datang Tangerang aja berapa? Iya. Jarak 6 kilo ada satu. Itu nggak dibatasi. Maksudnya gini, ini ternyata radius 6 kilo. Terus tiba-tiba radius 2 kilo ada lagi. Mas Purwa enggak dong. Dibatasi nggak? Kita kontrol. Kontrol. Kan kita kan sifatnya bukan retailer ya.
retailer mah sama aja lah gitu ya. Tapi ini mah kan retain. Orang datang tiap minggu. Betul. Gitu ya. Kita menghindari banget soal tabrakan market itu. Gitu. Jadi nggak ada ininya sih pakemnya bahwa itu harus 6 kilo atau enggak, tapi kira-kira aja lah. Gitu. Ketika traffic itu sudah bermasalah di jarak segitu dan community itu sudah terbentuk bounded-nya situ gitu. Kira-kira itu sih yang dipakai teori hari ini. Gitu. Oke, kalau misalnya nih ada yang sekarang sedang nonton, terus ternyata mereka juga musisi atau bahkan pebisnis, pengen buka sekolah musik Purwacaraka Music Studio. Ini apa sih yang disuguhkan, yang ditawarkan oleh Mas Purwa kalau misalnya mau buka? Selain tadi misalnya radius, jarak itu sangat hati-hati. Ya kita mah gini ya, selama tempatnya masih kosong, secara market masih bisa di-generate, punya daya beli. Yang terakhir adalah orangnya komit gitu ya, untuk mainan gitu ya. Dia mesti benar-benar seneng ngerjain. Kalau cuman jadi mainan mah jangan, nggak usah lah. Gitu. Yang penting bisa berkomitmen dan dijalankan terus ya. Karena gini. Tapi sistemnya kontrak nggak sih? Ya adalah, nanti kita punya tatanan regulasinya adalah. Ada aturannya ya? Sudah. Oke. Kalau misalnya mau menghubungi Mas Purwa sendiri, ini kemana nih? Apakah ada Instagramnya? Apakah ada asisten siapa yang harus dihubungi? Ada Instagram ada. Instagram ada ya? Dunia PCMS ada. Oke. Atau kalau mau lihat ngintip-ngintip kegiatan saya di purwacaraka.official. Oke, itu bisa. Walaupun saya tidak pegang sendiri ya, jadi jangan DM yang macam-macam gitu ya. Curiga yang megangnya istri ini, Mas. Oh, bukan juga. Orang kantor. Tapi tetap. Oke, Mas. Ini menarik nih. Tiba-tiba sekarang di tahun 2024, setelah 36 tahun usia sekolah musik Mas Purwa nih, akan ada satu event besar yang berjudul Sing Like a Star. Dan ini berkolaborasi dengan Inul Daratista. Ini menarik sekali. Apa yang akan disuguhkan? Jadi gini background-nya. Kita itu di kantor pusat itu mencoba meng-create setiap tahun beberapa event. Apakah itu festival atau lomba dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika kita berpikir, selama ini kita memang hanya melakukan treatment atau memberikan kesempatan kepada anak-anak siswa. Kenapa saya bilang anak-anak siswa, pakai anak-anak? Karena 75% peserta didik kita adalah anak-anak usia sekolah. Ini juga nggak tahu kenapa ya. 75%? Itu juga nggak tahu kenapa itu terbentuk dengan sendirinya ya. Kita tidak pernah men-set image itu bahwa sekolah musik ini atau kursus musik ini cenderung orientasinya kepada keluarga. Ya kan? Gitu. Walaupun ada 10% yang to be a professional juga. Gitu. Nah, lalu dengan usia 36 tahun kita berpikir, kita mau ngapain lagi ya, gitu, bikin apa lagi. Nah, terpikir nih, di tempat kita itu ada yang namanya kelas hobi. Kelas yang diperuntukkan untuk 25 tahun ke atas, asumsinya orang kerja atau ibu rumah tangga, gitu ya. Yang hobi, artinya kita kalau masuk program itu nggak perlu baca silabus, nggak perlu ikut ujian. Oke. Itu menarik tuh, ya kan? Yang penting kita benerin nyanyinya, ya kan? Kita benerin nyanyinya, kita banyakin lagunya, kita tingkatkan kemampuannya supaya kalau disuruh nyanyi di kantor bagus. Nah, gitu kan? Betul. Atau untuk keperluan hobi-hobi lain yang di dalam komunitas mereka sendiri. Ya. Nah, kemudian kita terpikir nih, kenapa enggak kita bikinin program lomba untuk mereka ini nih, gitu. Apakah yang sudah masuk di dalam kelas hobi atau yang belum, kita open aja lah, siapa aja mau ikut. Siapapun. Nah, untuk siapapun mau ikut, karena aku tuh kenal baik sama Mbak Inul, ya kenapa enggak saya ngobrol sama dia. Gitu. Ngobrol lah, kita datang ke kantor. Ayo kita bikin sama-sama yuk. Kan situ punya karaoke. Biar gampang, ya udah kita nggak usah sediain venue dulu. Venue di karaoke aja kita tetapkan di 7 kota, di 7 titik, gitu ya. Nanti kita tetapkan finalnya. Nah, finalnya kita udah tetapin Semarang. Tapi finalnya mah tetap on stage. Beda lagi itu ya. Jadi rame itu, Rolot pan. Iya. Oke, dan ini ternyata teman Mara, kalau misalnya semua sudah pada tahu Sing Like a Star ini sudah berjalan sebetulnya, dan total hadiah yang bisa didapatkan sebanyak 20 juta rupiah. Dan tentunya ini ada di 7 kota seperti yang tadi Mas Purwa bilang. Yang pertama ini ada di Bekasi, kemudian di Bandung, di Surabaya, di Jogja, di Jakarta, di Semarang,
Dan di Jakarta tuh ada 2 ya? Ya, 3. 3. Dua. Di Central Park sama Pejaten. Ya. Kemudian di Semarang ada 2 juga. Nah, ini menariknya, semua sudah, yang 2 kota sudah berjalan. Di Bekasi sudah, kemudian di Bandung juga sudah. Nah ini masih ada, di Surabaya juga udah kemarin. Nah ini masih ada 4 kota lagi untuk di Jogja, di Pejaten Jakarta, kemudian di Inul Vista Mugas Semarang, Central Park, dan nanti finalnya di Semarang. Nah ini menarik nih, masih ada 4 lagi. Dan ini masih bisa atau masih buka pendaftaran nggak sih? Buka, boleh. Masih buka, yang belum ya? Yang belum. Dan kita nggak bilang bahwa kalau di Jakarta harus orang Jakarta kita tanya KTP, enggak. Oh. Mau yang dari Bandung ke Jakarta juga boleh aja. Ini tiba-tiba dari Sumatera ada yang tahu mau daftar datang boleh. Kemarin aja di Surabaya ada yang dari Malang, dari Sidoarjo, dari mana? Wow. Datang. Daftar dan mereka datang. Oke, untuk kelas usia bebas. Di atas 25. Di atas 25. Kalau misalnya ternyata ada murid dari PCMS yang kelasnya di kelas hobi tadi, untuk pendaftaran apakah spesial atau dihususkan atau tetap sama tuh? Saya emang nggak tahu ya soal promonya. Oh, teknisnya nggak tahu Ya pasti ada lah privilege. Oh ya, pastinya ada. Oke. Yang pasti ini menarik nih ya. Terus hadiah total 20 juta. Ini apakah nanti akan ada hadiah-hadiah lain yang mungkin nantinya diarahkan ke akan jadi artis kah? Akan ikut rekaman kah? Itu apakah ada ke arah sana juga nggak? Enggak sih. Sejauh ini sih enggak. Nggak tahu kenapa ya. Di sekolah musik kita juga nggak pernah ngejanjiin anak jadi artis. Oke. Karena saya juga lulus ITB nggak dicariin kerja tuh sama ITB. Beda tuh ITB jeung sekolah musik mah tuh. Maksudnya gini, lembaga pendidikan itu batas tanggung jawabnya adalah di dalam pendidikan itu sendiri. Karena dia pada dasarnya bukan penyalur tenaga kerja. Betul. Jadi saya juga sadar ketika ITB tidak mencarikan kerja untuk aku, ya nggak apa-apa. Emang tujuannya sertifikat lulus ITB gitu. Lalu cari kerja sendiri lah. Mas Purwa, tapi bicara kelas hobi tadi menarik tuh ya, untuk yang khusus vokal. Tapi kalau misalnya ada yang pemain drum, pemain gitar, kelas hobi ini, kan ada juga nih bapak-bapak yang dia bisa main gitar tapi nggak bagus gitu. Dia pengen juga, dia bisa nyanyi. Saya mau ikut kelas hobi, nyanyi dan main gitar. Ada juga nggak? Ya jadi gini, itu sudah terpikir oleh kita. Tapi ini adalah pilot project untuk mendekati mereka. Karena masalah infrastruktur. Yang pertama infrastrukturnya Inul tentunya yang kita akan pergunakan di dalam seleksi. Yang kedua adalah bahwa kenyataan nyanyi-nyanyi itu atau vokal itu lebih banyak pengikutnya daripada yang lain. Gitu. Jadi kemungkinan saja kalau proyek ini oke, kita akan melanjutkan tahun depan dengan umum, maksudnya non vokal. Tapi di atas 25 tahun. Gitu kan, menarik tuh, menarik. Bisa ini jadi bass, bisa main. Apa aja. Bahkan mungkin nanti bisa combo ya. Bisa combo, boleh. Tidak menutup kemungkinan itu. Alat musik tradisional. Itu oke banget tuh. Iya. Nah, itu target kita selanjutnya. Berawal dari sekolah musik yang dibuat, kemudian bekerja sama dengan Inul, dan mungkin ini jadi agenda tahunan nantinya. Ya, kita berharap begitu, dan Mbak Inul akan hadir juga di Semarang di final nanti bersama aku. Dan katanya Mas Purwa pun ini juga sebagai juri sama Inul nanti di saat final. Untuk di daerah-daerah sendiri yang kota-kota tadi, kalau untuk jurinya memang dari sekolah musik, apakah dari Inul juga mengirimkan tim juri? Enggak, kita bisa sama Inul aja, nanti siapa yang dari Inul gitu. Yang di Pejaten nanti yang sana itu udah ada tim juri tersendiri. Jadi juri juga? Jadi juri juga. Full dong. Serius? Itu kan peserta banyak. Ayo dinikmatin aja, jeung ibu-ibu jeung bapak-bapak. Seserian. Tapi loh beneran, tapi happy ya beneran. Ini kejadian ya. Aku mau bilang sama banyak orang nih ya yang mendengar acara ini. Banyaknya ibu-ibu bapak-bapak itu tuh gemper kalau orang Inggris bilang mah. Ngadeg-deg gitu ya. Nah, ngadeg-deg itu tuh sebenarnya tuh ketika nanti masuk di ruang Inul tuh sirna semua tuh. Oh iya. Asli kita happy di dalam, beneran. Lepas mereka. Salah diulang juga boleh kok, nggak ada masalah. Oh iya. Iya. Usia yang paling lanjut usia berapa tuh? Kemarin mah ada yang 50-an ya.
Ada? Ada. Bapak atau ibu-ibu Bapak, gitu? Wih, lucu ya. Bagus kok. Yang Surabaya kemarin bagus. Di Bandung juga bagus-bagus. Bandung bagus. Oh, kalau Bandung mungkin banyak ya. Ditanya, kamu di mana? Saya pegawai PUPR, saya di Padalarang. Ya, ini orang-orang yang memang usianya 25 tahun plus ini mungkin mereka tidak bisa ikut ajang pencarian bakat yang seperti di televisi Indonesian Idol dan sebagainya. Tapi di sini bisa mungkin ya. Bisa. Nah, Dan di sini seleksi nggak ada penonton ya, jadi jangan ngadek-dek. Gitu. oh, seleksinya nggak ada penonton. Di ruang karaoke biasa aja, tapi nggak ada penonton. Sepi. Ya nggak sepi lah, kan ada aku, ada staff, ada dari pihak Inul. Kenapa kok nggak boleh ada penonton? Enggak, memang kita mengkonsep karena kita tahu persis kalau banyak penonton dia ngadek-dek gitu. Oh, emang sengaja agak lebih private lah ya? Iya, dan kan ruang Inul juga segede-gedenya kan nggak mungkin jadi hall gede. Oh iya, oke. Gitu. Iya. Cuman nanti yang di final itu pastinya akan ditonton. Nanti saya setelah ini akan bertanya lagi dari sekian sekolah musik yang ada, 90 kota. Yang terjauh tadi katanya di Manokwari. Ini yang menarik nih. Seperti apa yang di Manokwari dan yang terdekat di Bandung? Apakah ada kota-kota lain yang di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi? Kita bahas abis yang satu ini. Balik lagi di Tahu Aktif bareng Tom Tom The Titans, pastinya bersama Mas Purwacaraka. Ini yang menarik kalau misalnya kamu warga Bandung sudah tahu ada event karaoke atau singing apa tadi Sing Like a Star. Yang di Bandung udah lewat, boleh ternyata daftar lagi. Tapi kamu boleh ikut yang di Jakarta aja. Atau di... Yang paling terdekat sih di Jakarta ya. Itu ada... Jakarta sekarang cepet. Iya, pakai wush langsung aja. 45 menit nyampe. Nyanyi, balik lagi ke Bandung. Sekali lagi usianya... Lebih lama dari rumah aku ke Fatmawati loh. Oh iya. 1,5 jam. Di Jakarta di mana sih, Mas? Di Bintaro. Sektor? Sektor... Itu sektor 2 sebenarnya, tapi masih depan lah. Kesehatan ya. Ya sekitar situ. DPR namanya. Ya. Nggak jelas fraksinya tapi gue. Fraksi didinya. Mas, kenapa nggak ingin berpolitik? Dulu sebenarnya hampir pernah jadi kandidat wali kota Bandung. Oh. Sudah ngambil formulir juga itu partai. Serius? Saya baru denger nih. Tahun berapa? Lupa, tapi dulu zaman incumbent-nya pada Darosada. Oke. Kenapa pada akhirnya balik kanan? Saya kok merasa hari itu saya merasa tidak tepat gitu. Bukan tidak tepat sih, mungkin saya orang yang tidak terbiasa dengan hiruk pikuk. Karena ya saya bertemu dengan satu fraksi saja sepanjang separuh hari sisanya dari siang sampai sore, gue diteleponin orang terus. Oke. Itu baru kabar burung ya, belum kabar bener loh. Gitu, walaupun itu kabar burung, setengah burung sih, setengah bener gitu ya. Kebayang sih gitu, dan aku merasa tidak nyaman gitu. Ada isu lain sebetulnya di tahun ini juga yang didorong oleh teman-teman juga untuk ikut partisipasi gitu ya. Di titik-titik yang dimungkinkan dan merasa diperlukan. Tapi melihat perkembangan situasi terakhir, saya memutuskan untuk say no. Akhirnya. Karena saya tahu dulu di zaman beberapa calon Mas Purwa ikut untuk bersuara dan cukup berani di kalangan musisi ya, yang pasti pada tahu, oh Mas Purwa begini loh, begini. Oke. Ya semua banyak yang mendukung juga gitu. Tapi at the end and in the last month mungkin I say no. Very sorry to say that. Karena pada akhirnya mungkin ternyata kieu gitunya. Ya akhirnya gini, saya akan bilang sama semua orang gini. Saya akan lakukan apa saja untuk bangsa ini atas nama kecintaanku terhadap bangsa dan negara. Tapi tidak harus menjadi pejabat. Siapapun yang jadi pejabat khususnya Kota Bandung nanti, please saya akan bantu Anda. Apa yang bisa saya bantu. Tapi dengan catatan, demi anak Bandung loh ya. Oke, demi anak Bandung. Demi orang Bandung ya. Demi orang Bandung. Keren Mas Purwa. Mas Purwa, ini ada pertanyaan dari beberapa yang nge-WhatsApp ke Mara kebetulan. Nanya, karena mungkin anaknya ingin bersekolah di sekolah musik. Nah, ini seperti yang tadi Mas Purwa bilang, hampir 75%
di Sekolah Musik Purwacaraka Musik Studio ini anak sekolahan. Nah, dari sudut pandang Mas Purwa sendiri nih, memang tidak diarahkan kepada anak-anak sekolah, tapi ilmu berjalan terus, teknologi berjalan terus, dan akhirnya banyak yang beropini atau berasumsi anak itu harus diarahkan ke musik karena pola pikirnya nanti akan begini, begitu, dan seterusnya. Nah, menurut Mas Purwa, yang paling cocok, paling pas usia berapa sih untuk mempelajari alat musik? Satu. Kedua, alat musik apa yang paling pas juga yang perlu dikuasai oleh anak-anak kecil? Entah itu dari balita atau usia berapa itu kira-kira? Jadi karena konsep mengajar kita itu adalah one on one, private lah ya. Private. Jadi disarankan seorang anak yang sudah lepas nursery, lepas asuh, bisa duduk tenang 30 menit saja, gitu. Apakah itu di atas piano, apakah itu gitar, drum dengan catatan kakinya sudah nyampe, ya, apapun di dalam konsentrasi yang mereka yang sangat terbatas, ya. Jadi terserah anaknya umur berapa. Tapi kalau kita tarik garis rata-rata, itu biasanya paling kecil umur 5 atau 6. Oke. Ya, tergantung anaknya. Yeah. Gitu. Di beberapa center kita yang besar, kita punya playgroup-nya. Namanya Music for Little Mozart. Itu isinya 4-6 anak. Tapi isinya adalah music games, mewarnai, tapi semua temanya musik, bisa not, bisa gambar instrumen, semua perintahnya berdasarkan ritmik, berdasarkan tinggi rendah nada yang kita menggunakan keyboard sebagai bahan ininya lah ya. Patokannya. Gitu. Nah, perkara alat musik apa, nah ini agak susah sih sebenarnya. Karena kembali lagi kepada bakat anak masing-masing nggak sama. Ya. Ada yang senang ngedrum, gitu ya. Contoh anak saya yang pertama juga disuruh main piano nggak mau, dengan serta-merta dia reject gitu ya. Tapi kalau ngedrum dia mau, jadi ya udah kita ngedrum aja. Walaupun kalau kita mengacu pada prodi di university level atau sekolah tinggi musik, semua cabang kan dikasih piano wajib 2 semester. Karena memang induk dari alat musik itu untuk menjelaskan harmoni dan lainnya itu memang piano jauh lebih enak, gitu, karena tidak mengenal posisi. Dan ketukan tempo juga dari piano bisa ya, nggak hanya harus drum. Betul. Dan mengenal nada itu sebenarnya bisa dibilang sangat penting ya Mas ya. Ya ada solfege. Itu menurut saya sih. Kalau pemain drummer kayak Mas Tom-Tom kan nggak tahu solfege ya kan, apa boleh buat ya kan, gitu. Suara tom-tom atau suara snare juga relatif sih. Relatif, betul. Nggak pernah ada exact. Nah kalau solfeggio kan exact. Iya. Oke, jadi untuk alat musik sebenarnya kembali ke anaknya, sukanya apa, terus bakatnya dilihat juga dari mana. Walaupun mereka mungkin tingkat kesulitannya masih cukup tinggi, tapi paling tidak mengenalkan alat musik itu perlu ya Mas ya? Ya, cuma ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan kalau pertanyaannya gini ya. Pertama adalah bahwa jangan judge anak terlalu cepat, bahwa dia tidak berbakat. Oke. Karena situasi hari itu ya tergantung sangat kepada kondisi anak. Bisa kondisi anaknya sendiri, bisa kondisi sekolah, bisa kondisi guru yang nggak match. Gitu. Iya. Saya pernah alami itu dulu soalnya. Kalau dulu ayah saya menjudge cepat, mungkin saya nggak jadi sekarang. Tapi anak itu nggak boleh dijudge cepat, harus dicari tahu. Dan anak nggak mungkin ngomong, biasanya kita yang harus proaktif nanya. Itu yang pertama. Yang kedua, robah dulu mindset. Tapi sekarang sih mindsetnya udah bagus ya. Kenapa prodi di kita banyak anak-anak usia sekolah, karena edukasi mengenai pentingnya yang tadi Tom bilang, itu bener tuh. Bahwa banyak orang tua sekarang udah sadar bahwa memberikan kesenian, kebudayaan, whatever it is, itu penting. Gitu. Dan musik hanya salah satu alternatif dari itu. Bukan the one and only, tapi hanya salah satu dari itu. Dia memberikan pendidikan rasa, dia memberikan pendidikan percaya diri, dia juga mengajarkan full teamwork, dia kerjasama, disiplin antar teman, dan lain-lain. Secara di bawah sadar. Ternyata sudah terjawab, dan pastinya ini juga banyak orang tua yang selalu cemas sama anaknya yang sudah dileskan sebulan, 3 bulan, 6 bulan,
setahun bahkan kenapa kemajuannya cuma segini-segini aja. Tapi ya itu seperti yang tadi Mas Purwo bilang, bukan tidak berbakat, tapi mungkin memang waktu itu belum sesuai. Iya. Apapun itu faktornya Dan banyak ya. faktor sekarang yang tidak menguntungkan untuk anak. Misalnya contohnya gini, dibanding dengan dulu aku di luar sekolah itu nggak punya activity di rumah yang signifikan. Telepon punya juga mau telepon siapa. Zaman bola ya. Paling main bola layangan enggak seperti gitulah ya. Kaleci. Bener nggak? Iya betul. Gitu. Nah, cuman anak sekarang kan gadgetnya kan parah ya. Gitu. Ketika orang tua tidak bisa mengendalikan gadget anaknya dengan waktu, time limit dan kontrol yang lain, selesai. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, alam ibu bapaknya dulu, ibu saya mah kemana tuh ya? Datang teh anak sekolah nungguan anak. Bener nggak? Betul. Nggak ada minggal ke sana ke sini. Nggak ada. Bener tuh. Betul. Punten ya, gitu ya. Kerja juga enggak, gitu ya, di rumah full. Jadi ngawasin anaknya oke lah gitu. Iya. Masih bisa nyuruh saya belajar piano, disiplin, latihan setiap hari, dan saya lakukan itu. Betul. Saya nggak yakin anak sekarang bisa seperti itu. Itu yang masalah. Iya. Ya faktornya banyak ya Mas ya. Nah, faktornya, maksudnya gini, kondisi hari ini tidak sama dengan kondisi dulu. Tadi pertanyaannya adalah, apakah kondisi hari ini kondusif? Enggak, tergantung situasi yang kita mainkan. Mana prioritas untuk kita? Priority act-nya harus dijelaskan gitu. Bahwa untuk anak ini lebih membekali loh daripada bikin dia seneng temporary. Iya. Anaknya anteng, ibunya seneng, anaknya anteng, dan ibunya juga anteng. Yang jadi masalah adalah kadang orang tua juga sama aja di rumah. Pada saat me time ya main handphone. Anaknya mau nggak mau ngelihat orang tuanya main handphone. Ya udah deh, gadget juga semua. Justru itu yang saya bilang. Saya berani bilang nih gitu ya, apa nih? Karena memang kondisinya seperti itu. Tadi Tonton bilang saya biasa ngomong keras kan. Nah ini saya juga ngomong keras nih gitu, pakai bahasa yang nggak pakai bahasa yang bijak lah. Enggak lah, saya langsung aja nggak pakai tanda kali mau bilang gitu ya. Bahwa pikirin prioritas anaknya. Karena golden age tuh nggak bisa diulang loh. Betul. Nggak bisa di rewind. Kaset kali di rewind. Zamannya tuh. Siap Mas Purwo, apa yang ingin disampaikan nih untuk warga Bandung mungkin ya, pastinya yang sudah terlambat kemarin untuk ikutan singing kontes ini. Misalnya masih boleh daftar dan masih ada kesempatan untuk di beberapa kota, silakan mungkin boleh disampaikan. Ya, untuk warga Bandung, pertama tadi yang dibilang bahwa kalau memang mau aktif hari ini ya bisa daftar. Jakarta juga deket ya. Deket. Gitu, cepat lagi gitu. Ya. Yang kedua, sebenarnya di luar daripada Anda semua mau ikut kompetisi atau tidak, ya sebenarnya memberikan value lebih kepada bakat Anda itu kan juga penting ya. Gitu. Ibarat kalau saya misalnya mau ngelukis, kalau belajar sendiri sama ada yang menuntun, pasti akan jauh lebih baik kalau ada tentornya kan. Betul. Benar nggak? Betul ada banget. Ngajarin. Setuju itu. Ada percepatan di situ. Betul. Ya kan? Ada cost yang direduksi karena belajar itu ongkos. Ya kan? Nah, jadi ya saya menghimbau kalau mau belajar lebih serius dibina juga kan lebih bagus di kelas-kelas hobi ya. Betul. Gitu. Karena kalau misalnya mau belajar dari YouTube memang bisa. Tapi kalau ada yang menuntun akan jauh lebih enak.